Asertif itu sebuah skill ya. Berarti itu bisa Hmm? dilatihkan dong dan can be Oh iya, educated, can be pasti. trained. Jadi bisa dilatihkan, bisa Ya, dididikkan ya. Pendidikannya seperti apa iya, dalam iya. keluarga Pak D? Nah, sikap itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam kan. Kalau misalnya di luar ada pelatihan asertivitas kan kadang ada tuh pelatihan asertivitas kita bisa ikut. Tapi sebetulnya sekarang ini kan kita bisa browsing, kita bisa lihat di media sosial yang namanya asertif itu seperti apa, bagaimana caranya, kita baca buku. Jadi secara mandiri sebetulnya kita bisa bisa melatih sendiri. Nah, kemudian yang penting misalnya pilihan kata-kata, kemudian pilihan apa harus dikomunikasikan. Kan misalnya untuk hal-hal yang sensitif, ya jangan dibicarakan di sembarang tempat kan. Kalau misalnya itu hal-hal yang sensitif dan memang itu rahasia berdua, yang mestinya dibicarakan berdua saja. Ada orang yang ketika ada masalah malah cerita kemana-mana, itu kan Wah, iya, iya. tidak sehat ya, tidak menyelesaikan masalah, malah mau apa menyebar masalah jadi kemana-mana. Nah nanti kalau sudah kemana-mana, jadi aspirasi orang kan beda-beda. Nanti sarannya juga bisa aneh-aneh lagi. Itu yang jadi Hmm. masalah ketika justru dibuka keluar ya. Kalau masalahnya sensitif itu kan mestinya ya diselesaikan berdua Private. saja. Ya. Nah, itu kan masalah keluarga ya, masalah privat. Jadi jangan dijadikan masalah sosial. Sudah terlalu banyak Hmm. masalah sosial, nggak usah kita tambahi masalah-masalah privat yang sebetulnya bisa Pribadi. bisa diselesaikan di internal. Nah, latihannya kita bisa ikut kursus atau kita latihan sendiri, Wong. Itu sesuatu yang tampak kok, yang biasa kita bisa bisa melatih asal ada keinginan dari dalam untuk berkembang. Nah, cuma memang begini, kan orang itu biasanya sukanya itu berada di zona nyaman. Ya, Siap. saya memang begini. Wah, kan gitu dah. Dari sononya udah begini. Betul. Tapi Hmm. kalau kita mau Gelem ra menjadi gelem yo ngene pribadi iki yang ngono. lebih sehat, ya, Ya, ya. Gelem ra gelem yo ngene iki kalau aku ki ngono. nah, ya itu yang keras kepala kan modelnya begitu. Ya. Nah, akhirnya kemudian tidak berkembang. Ya dia akan menjadi seperti itu saja. Dia berada di zona nyamannya. Ketika misalnya dia merasa nyaman dengan pola yang agresif dan itu menurut dia efektif untuk menekan pasangannya, nah itu nanti akan terus dia lakukan. Nah, makanya kemudian sebaiknya kalau orang yang seperti ini itu kan kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Nah, cuma memang ketika kita keluar dari zona nyaman, itu ada zona kekhawatiran yang namanya fear zone. Yang tadinya ini comfort zone. Kalau kita keluar, kita akan ketemu dengan lingkaran yang lebih besar dari situ. Baru. Itu namanya fear zone. Biasa di awal itu, wah, angel Apa ini? apa saya bisa ya? Saya ini kan orangnya begini. Nanti kalau saya ini bukan saya banget ya. Loh, bukan saya itu kan karena kita belum belajar sesuatu yang baru yang lebih sehat. Karena kalau kita bisa keluar dari zona kekhawatiran itu, dari fear zone itu, kita akan masuk ke learning zone. Nah, di situ kita bisa belajar sesuatu yang baru. Mungkin asertivitas, mungkin pilihan kata-kata yang lebih romantis atau apa gitu kan. Kan ada pasangan itu yang garing, tapi ada juga yang, itu kok bisa romantis banget. Ya, dia dipelajari. Kalau nggak dipelajari ya nggak bisa romantis kan gitu. Terus kalau sudah keluar dari zona belajar, kita belajar sesuatu yang baru. Learning zone. Kalau itu terus kita biasakan, kita akan sampai kepada growth zone, jadi zona pertumbuhan. Kita akan terus berkembang menjadi pribadi baru yang selalu lebih baik, lebih sehat, lebih menyenangkan. Gitu. Fear zone, learning zone, growth zone. Iya, Growth betul Pak D. zone. Ya, ya. Itu Awalnya kan original comfort yang zone. Jadi kita berada di zona nyaman yang asli. Mau keluar ya takut biasa kan. Tapi kalau iya, kita iya, sudah bisa keluar dari situ, kita akan masuk ke zona belajar. Tapi kalau kita terus juga mau belajar, nah terus kita akan sampai kepada zona pertumbuhan. Kita akan terus berkembang menjadi pasangan yang makin lama itu kok makin enak, makin serasi, makin saling melengkapi, kan gitu.
enak. Oke, ini yang kadang-kadang orang itu memang nggak mau keluar dari zona aman itu kan. Enak ini. Ya, Bagi satu pasangan, aku iya. enak ini. Ya, dari dulu saya begini ya. Ya, kita jadi begini ini kan sebetulnya di samping yang baik. Ibarat kita kalau kita download sesuatu, itu kan kadang yang masuk kan tidak selalu hanya programnya, tapi kadang-kadang ada malware, ada virus yang ikut masuk. Nah, sehingga yang ada di diri kita itu meskipun kita belajar di pondok atau kita belajar di fakultas psikologi atau di mana, itu tidak selalu semuanya baik yang masuk. Kadang-kadang ada masukan ikutan yang tanpa sengaja ikut kita internalisasi. Nah, ini yang harus dibuang, ini yang harus diperbaiki. Nah, tazkiyatun nafs kan sebetulnya di sini yang jelek-jelek didel, nanti diganti dengan pola yang lebih sehat. Pak D, dalam fase dari original comfort zone, kemudian ke feel, learn, growth, berarti itu dua orang itu harus seiring ya. Kalau misalnya perbedaan jalannya gimana? Harus gimana evaluasinya? Ternyata si suami sudah learning, ini masih feel, itu gimana Pak D? Nah, namanya juga pasangan kan, gantian. Yang lebih duluan di depan kan bisa narik yang di belakang toh. Jadi sebetulnya idealnya itu kan kita bisa saling belajar. Suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Masing-masing punya kekurangan. Nah, kita bisa belajar dari pasangan. Kalau di pasangan kita sudah ada kelebihan, ini ada contoh nyata karena ini pasangan kita bisa belajar dari pasangan kita. Tetapi kan ada yang dua-duanya itu belum bisa. Nah, kalau dua-duanya belum bisa, ya berarti berdua harus belajar sesuatu yang baru. Itu fase transformasi kan. Jadi dua-duanya harus mentransformasikan diri menuju keterampilan baru yang lebih sehat. Nah, yang penting apa? Ada keinginan bersama gitu. Jadi dua-duanya itu memang mau belajar. Yang repot itu kalau yang satu mau belajar, yang satu nggak mau. Yang lain nggak mau. Nah, ini yang berat. Ada beberapa contoh. Saya punya kasus misalnya begini. Ada pasangan yang bermasalah. Terus kata teman-teman, ini karena senior, Mbok anu Kang, dibantu. Mungkin Anda yang bisa masuk. Lalu saya coba silaturahmi, saya juga coba masuk. Setelah basa-basi di rumah beliau, lalu saya mulai masuk ke inti masalahnya, ada apa? Barangkali saya bisa membantu. Nah, yang keras kepala tadi dia bilang begini, kalau enggak tahu masalahnya, enggak usah ikut-ikut. Ah, sudah. Itu udah ditutup kan? Nggak bisa sudah ditutup, begitu mengatakan, kalau enggak tahu masalahnya, enggak usah ikut-ikut. Ah, dikira kita kepo ya, padahal kita kan mau membantu. Nah, kalau dua-duanya terbuka. Kalau yang satu terbuka, tapi yang satu tertutup. Nah, ini berat. Sehingga masalahnya memang nggak selesai-selesai. Pak D, berarti kalau seperti itu harus memang membangun komitmen dulu untuk berubah. Ya. Nggak bisa hanya satu pihak pengen berubah, yang satunya aku nyaman ini kok. Berarti harus membangun komitmen dulu dong. Nggak bisa. Harus dua-duanya. Makanya saya sering menyarankan pada teman-teman yang misalnya mau mengadakan pelatihan keluarga sakinah misalnya kan, biasanya pelatihan itu ibu-ibu atau bapak gitu. Sebaiknya sebetulnya kalau pelatihan seperti itu ya pasangan, ya kan? Pasangan, supaya kemudian basis ilmunya bareng, keterampilan yang dibangun bareng misalnya. Kalau ada masalah, ini yang saya maksud tadi, adaptasi terus-menerus itu, sampai bahkan ketika mau pensiun pun orang harus menyesuaikan diri. Apa yang akan dilakukan setelah pensiun? Atau apa yang akan dilakukan ketika salah satu misalnya jauh, atau apa yang harus dilakukan ketika anak-anak sudah berkembang menjadi remaja. Nah, itu yang harus sering didiskusikan. Nah, ini kalau tidak asertif, kalau tidak terbuka, kan nggak ada diskusi. Lu mengalir gitu aja. Ya kebetulan kalau mengalirnya benar ya nggak ada masalah ya. Kalau mengalirnya airnya keruh kan jadi persoalan itu. Ada yang mau tanya Pak Dini, saya buka dulu di kolom pertanyaan.
Ya, ya, Ini dari ya, ya, Zaka silakan. Latif. Assalamualaikum Pak. Kalau misalnya pasangan suami istri dua-duanya kayak nggak mau kalah bagaimana? Nah, ini Pak. Ada sepasang suami istri nggak ada yang mau ngalah nih. Ini harus dari mana solusinya Nah, ini Pak? nah itu berarti kalau dua-duanya nggak mau kalah, ya nggak ada yang menang toh. Ah, semuanya nggak mau kalah ya. Ya, ya, ya. Kalau semuanya nggak mau kalah, ya nggak ada yang menang. Coba pertanyaannya begini, ini kasus seperti ini banyak. Ya, masing-masing nggak mau mengalah. Ini kan berarti soal kematangan, Om. Soal kematangan masing-masing. Nah, orang yang tidak mau mengalah, itu biasanya orang yang egonya masih tinggi. Nah, Iya, orang yang iya. egonya masih tinggi, itu ciri yang belum matang. Ya, kalau orang yang sudah matang, kalau dalam istilah psikologi kan ada istilah ego extension. Jadi egonya itu di-extend, egonya itu diperluas. Jadi kalau orang masih belum matang, itu yang namanya ego, aku. Aku itu ya aku ini. Jadi kepentinganku, kesenanganku, ku ini, ku aku. Tetapi kalau orang sudah lebih matang, yang namanya aku ini cintaku, sayangku, kan gitu toh. Ini pasanganku, ini tanggung jawabku, ini masyarakatku. Bahkan semakin orang itu matang, yang menjadi tanggung jawab dia, yang menjadi concern dia, itu bisa masyarakatku, bisa bangsaku, bisa kemanusiaan as a whole. Sehingga apa? Orang yang sudah matang itu kepeduliannya tidak cuma pada kepentingannya sendiri, tapi pasti pada kepentingan orang lain, pada kepentingan banyak orang. Nah, misalnya begitu. Nah, maka problemnya kalau dua-duanya kok tidak mau mengalah, itu problemnya berarti ada pada kematangan. Ya kan? Berarti ada ego extension. Jadi mestinya harus mencontoh Nabi. Nabi itu kurang apa toh? Nabi itu luar biasa, utusan Allah, kepala keluarga, bahkan kepala negara. Tapi dalam banyak hal kan Nabi sering sekali menunjukkan sikap-sikap santun yang mengalah, yang minta maaf duluan, misalnya begitu. Itu kan bukan menunjukkan sikap orang yang tidak mau kalah. Karena mengalah itu tidak berarti kalah kan. Saya beberapa kali menyelesaikan kasus-kasus sosial, konflik misalnya. Itu ternyata dengan yang satu mengalah, itu masalahnya selesai.